Di setiap eliminasi, di setiap Tasya mau berkompetisi pada saat itu selalu ada aja gangguan yang Tasya rasain. Ya wallahu alam ya, Tasya tuh percaya nggak percaya, tapi emang Tasya rasain sendiri gitu. Persaingan itu sangat amat menyeramkan gitu loh. Jadi aku baru ngerti. Kan kita nggak tahu dikirim siapa atau apa. Gitu. Itu sebenarnya cerita pribadi yang bener-bener orang nggak tahu. Belum di spill di mana-mana ya. Jadi emang kayak ya itu. Halo guys, balik lagi di Bincang Bintang bersama aku Tasya. Kali ini kita udah kedatangan bintang tamu, ada El Tasya. Sama-sama Tasya. Ini kali pertama kamu main ke Tablet Bintang ya? Bener, ini pertama kali. Oke, apa kabar Tasya? Baik. Kak Tasya gimana kabarnya? Alhamdulillah, walaupun abis kena musibah banjir ya. Ampun, tapi aman ya Kak? Aman, insya Allah aman. Gimana kamu kesibukannya? Lagi promo-promo kah? Benar, jadi Tasya baru banget rilis single Tasya yang ketiga, yang judulnya Terpatri. Jadi kesibukannya kali ini tuh ya lagi seputar single, promo, terus ya kesana kemari. Di luar itu kan ini kan lagi di bulan Ramadan nih. Kamu ada nggak sih kesibukan? Udah banyak bukber nih, mungkin dari hari pertama udah bukber tuh, udah listnya udah banyak. Bukber kayaknya belum ada ya. Oh belum ada? Karena rata-rata Tasya tuh kan Tasya asli Medan. Jadi teman-teman Tasya tuh kebanyakan di Medan. Di Jakarta emang pasti ada sih teman-teman, cuman kayak pada masih sibuk. Cuman sekarang kesibukannya alhamdulillah lebih kayak fokus ke ibadah. Benar. Gitu, taraweh. Sama banget kayak aku. Iya. Ya jadi alhamdulillah tarawehnya full. Gitu. Jadi kayak bener-bener gak mau tinggalin taraweh. Pokoknya ibadah lah yang paling utama. Maksudnya dari segi pekerjaan kamu pun tarawih tetap dijalankan gitu ya? Dijalankan. Wow, keren banget. Nah, Tasya ini kan juga yang kita tahu kamu tuh pernah ikut ajang pencarian bakat Indonesia Idol sama The Voice nih. Nah, apa yang memutuskan kamu tuh untuk pertama kali mau di ajang pencarian bakat aja deh? Kalau orang zaman sekarang kan cover-cover gitu atau viral gitu. Kalau kamu tuh dari ajang pencarian bakat gitu. Apa yang memutuskan kamu untuk akhirnya ikut pencarian bakat? Jadi waktu itu emang dari kecil sih sebenarnya itu di-push sama mama papa, disupport, kayak benar-benar disuruh nyanyi gitu kan. Akhirnya sering disuruh nyanyi, terus ya udah Kak, coba aja ikutan ajang pencarian bakat gitu kan. Sayang gitu. Coba aja, mana tahu rezekinya di situ gitu kan. Akhirnya mulai dari kecil tuh, kayak mulai dari Idola Cilik. Oh, kamu Idola Cilik juga? Ya, bahkan kayak benar-benar dari berproses sih. Benar-benar. Rising Star, The Voice, semua itu saya ikutin sampai akhirnya di Indonesian Idol juga waktu itu. Nah pada waktu itu cukup ya lumayan ya 30 besar lah terakhir waktu itu. Dan akhirnya setelah itu kayak masih COVID ya waktu itu, jadi kayak masih belum ada ajang pencarian bakat, cuman sempet ada tapi Tasya nggak ikutan. Jadi kayak pada saat itu udah mungkin kayaknya Tasya harus coba yang lain deh gitu. Disitulah Tasya mulai terjun ke YouTube kayak gitu. Oh, nah juri favorit Tasya nih di Indonesia Idol siapa? Pada waktu itu tuh Tasya ada Bang Judika, ada Kak Unge. Oh berarti kamu belum lagi COVID gitu, berarti nggak ada penonton, nggak ada apa gitu? Waktu itu Tasya nggak ikut sih yang COVID. Oh, jadi kamu Tasya yang ikut di tahun 2017 sama 19. Jadi waktu itu yang favorit siapa ya? Kayaknya semuanya Tasya seneng, suka. Tapi Bang Judika sih, karena mungkin sama-sama orang Medan ya. Yang paling pedes siapa komentarnya? Yang paling pedes sejauh yang kemarin sih aman-aman aja. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja, jadi nggak ada dapet yang komennya gimana-gimana. Dan semua komentar membangun semua lah ya. Kalau di The Voice nih, juri favoritnya siapa? Kakak Slang. Oh, Kakak Slang. Karena kemarin itu apa ya, sempet mau muter kan, cuman dia bilang, aduh kenapa ya nggak muter, aku nyesel banget gitu-gitu. Terus kayak ngasih motivasi dan semangat juga. Terus Agnes Mo juga sih membangun juga, pokoknya komentarnya rata-rata membangun. Cuman kayak kemarin itu kakak Slangnya kayak banyak ngasih motivasi sih buat Tasya. Iya, karena dia udah senior banget sih. Bener. Nah, yang kita tahu juga ajang pencarian bakat kan ikut karantina nih. Pengalaman seru atau cerita seru kamu selama di karantina apa sih? Kan kamu juga nggak bisa komunikasi sama keluarga. Bener. Handphone pun juga kan disimpan gitu. Pengalaman yang pastinya ketemu sama teman-teman baru ya. Benar. Terus dari banyak daerah.
Terus yang paling Tasya ingat kayak makannya juga itu pasti ya makannya tuh kan bareng-bareng gitu kan. Terus setiap karantina tuh Tasya kan selalu dapet teman sekamar yang baru ya. Satu kamar tuh berapa orang kamu? Biasanya 2 atau 4 tergantung 2 atau sih. 4. Tapi emang kayak banyak pengalaman horor sih sebenarnya. Wow. Jadi banyak pengalaman Tasya waktu idol tuh aduh kayaknya serem, yang mulai kayak dihantuin, digangguin, Diganggu. terus mulai dapet gangguan-gangguan yang aduh pokoknya untuk audisi tuh sebenarnya harus siap-siap sih, karena Perjuangannya tuh. bukan cuma dunia nyata ya, tapi dunia yang seperti itu juga ada. Yang paling menyeramkan tuh kamu pernah dapet cerita horor tuh yang kejadian di kamu tuh apa? Jadi waktu itu yang terakhir sih, yang 30 besar, dan itu udah mau masuk ke Spektakuler ya? Spektakuler. Jadi itu tinggal Tasya yang dari Medan, Tasya dan Liodra waktu itu. Jadi itu di setiap eliminasi, di setiap Tasya mau berkompetisi pada saat itu selalu ada aja gangguan yang Tasya rasain. Ya Allah alam ya, Tasya tuh percaya nggak percaya, tapi emang Tasya rasain sendiri gitu. Kayak mulai mau nyanyi, tiba-tiba Tasya sakit perut yang bener-bener Tasya nggak bisa berdiri. Oh gitu. Terus di yang keduanya, di eliminasi 2, Tasya tuh tiba-tiba muncul di sini, Tasya tuh ada kayak nanah gitu di sini. Oh my god, pecah. Pokoknya itu bener-bener itu aduh pengalaman sih. Pengalaman yang luar biasa. Dan pas udah selesai eliminasi udah nyanyi tuh Tasya bener-bener gak bisa nyanyi, sakit gitu kan. Awalnya gatel kok lama-lama ada bernanah gitu besar ya. bengkak di sini sampai gak bisa nyanyi, sampai persaingan itu sangat amat menyeramkan gitu loh. Oh, Jadi aku baru ngerti. Ya, kan gitu. kita nggak tahu dikirim siapa atau apa. Di situ gitu. sebenarnya ini cerita pribadi yang bener-bener orang nggak tahu. Belum di spill di mana-mana ya. Jadi emang kayak ya itu sih banyak sih ya pengalaman-pengalaman yang kayak gitu-gitu tuh. Yang nggak bisa kita nggak percaya juga, tapi udah ada buktinya. Mau percaya kayak juga. digangguin di hotel itu bener-bener digedor-gedor pintunya, tempat tidurnya digeser-geser. Pokoknya itu aduh capek sih waktu itu. Karena serem. mental ya. Karena posisinya di sana kita tuh pagi ke pagi gitu loh, syuting dan segala macem. Ya itu sih. Mungkin emang belum rezeki Tasya aja. Tappingnya tuh banyak ya selain banyak. Idol. Nah tadi juga Tasya udah nyinggung nih sahabatnya Liodra. Kamu melihat Liodra nih sekarang, menurut kamu gimana? Liodra itu keren sih menurut Tasya. Dia masih muda, terus berprestasi, pantang menyerah juga. Kita sama-sama dari Medan, terus kita sama-sama sering ikut festivalan di Medan, jadi bareng bener-bener. Terus dia suaranya bagus, Sportif banget. juga dia sportif. ya? Dia sangat amat sportif, jadi kayak nggak, ya humble, nggak mandang orang tuh kayak gimana-gimana, jadi tetap ingat gitu, kita bareng-bareng sampai sekarang. Bentuk sportif terbesar Liodra apa yang Liodra kasih untuk kamu gitu? Dia tuh kayak kita tuh sama-sama suka nyanyi, sama-sama penyanyi, tapi kayak ya udah kalau misalnya kita ngumpul itu kayak tetap jadi temen nih, udah sahabat curhat, apapun itu pasti kita tetap curhat, saling ngasih masukan, terus saling support kayak gitu. Kalau misalnya ada apa-apa pun dia tetap dateng, kayak misalnya ada bahkan acara kayak akikahan adik Tasya juga kayak dateng, kayak semuanya dia tuh dateng, kayak udah temen gitu, nginep di rumahnya bareng-bareng, cerita apapun itu gitu. Wow, bener-bener sportif banget ya Liodra. Bener. Kamu juga sekarang kan udah berhasil masuk ke salah satu label yang tadi juga kita udah ngobrol sebelumnya, ternama di Indonesia nih. Kita boleh sebut aja Sony ya. Bener. Tasya tuh ada di Sony Music Publishing, Sony Music Entertainment Indonesia. Prosesnya gimana sih akhirnya kamu bisa masuk dan akhirnya masuk ke Sony, itu reaksi kamu seperti apa? Sebenarnya nggak nyangka sih, karena emang Sony Music itu label besar label loh besar dan di Indonesia. ya label pertama kali yang Tasya tahu juga dulu di zaman 2019 waktu Tasya masih cover lagu di YouTube, jadi kayak pernah dapat kesempatan juga buat mau gabung sama pada Sony waktu itu di waktu Tasya nyanyi di Istana Negara kebetulan. Terus kayak ketemu sama salah satu kakak-kakak Sony. Tapi emang kayak Tasya masih 19 tahun dan belum ngerti gitu loh. Masih baru lulus sekolah juga, masih di Medan, jadi masih kayak banyak pertimbangannya. Belum Tasya pikirin secara matang lah pada waktu itu. Dan akhirnya
di 2021 Tasya udah mulai cover-cover, udah mulai ngerti apa itu industri musik, udah mulai tahu label kayak gitu-gitu. Akhirnya Tasya join di salah satu label yang pertama kali Tasya masuk ke Jakarta, ke dunia entertainment. Belum Sony ini Iya. gitu ya. Nah, setelah 3 tahun selesai kontraknya, akhirnya Tasya dihubungin kembali. Itu Sama Tasya seneng Sony. sih, kayak Wow. bener-bener gak ada jeda atau space yang buat Tasya tuh untuk berhenti gitu loh. Maksudnya kayak kemana ya setelah dari label? Aku harus ngapain ya gitu, kayak atau aku indie aja atau gabung lagi di label gitu. Dan pada saat itu Tasya masuk, Tasya tuh dapat apa sih namanya, kabar gitu dari kakak-kakak Sony, dihubungin, gimana Tasya kabarnya segala macam gitu kan, kamu sekarang gimana, masih label kah, udah selesai? Tasya bilang, oh yaudah bisa dong kita obrolin lebih lanjut kayak gitu. Di situ Tasya kayak gak mikir 2 kali ya gitu. terus kayak wah ini nggak boleh disia-siain kesempatannya. Jadi ya udah, daripada Tasya juga kayak bingung kan kita harus ke mana gitu, harus pilih pilihan yang seperti apa, dan akhirnya Tasya memutuskan untuk gabung Sama Sony gitu. Berarti udah berapa lama nih kamu gabungnya itu sebenarnya Desember, tapi itu Oh, mulai 2024. tapi untuk perilisan itu mulai dari Januari dan officially-nya Januari. benar. Wow. Nah, Tasya juga fun fact-nya nih, kamu pernah ketemu Alan Walker ya? Iya benar. Dan memenangkan kompetisi PUBG Mobile X Alan Walker cover contest. Kamu ada rencana nggak sih ke depannya kamu mau menembus pasar internasional? Yang pastinya ada sih Kak. Kan karena- secara Sony juga Iya, ada benar. internasionalnya ya. Jadi itu wishlist Tasya juga bisa dikenal di Indonesia ya pastinya, terus di internasional juga, terus mungkin bisa ada kesempatan juga buat kolaborasi bareng Alan Walker lagi, kayak gitu, bisa nyanyi, bisa punya lagu bareng Alan Walker. Wow, amin. Amin. Mungkin boleh ngomong ke Sony, boleh direalisasikan. Ya, mestinya semoga ya Mas Alan mendengar Tasya untuk bisa kolaborasi dan bisa bikin lagu, dan semoga bisa didengar kakak Sony juga membantu Tasya ya bertemu dengan Alan Walker. Boleh DM Alan Walker sekarang, mungkin orang Sony mau nggak collab sama bener. Tasya gitu. Gimana sih rasanya kamu ketemu Alan Walker tuh? Rasanya yang pastinya seneng ya, kayak nggak nyangka, karena waktu itu tuh ikutannya juga ya udah nggak berharap yang untuk aduh aku pasti menang, enggak sih, kayak ya udah ikutan aja, karena Tasya kebetulan main games juga kan, terus cover lagu, karena belum ada yang cover waktu itu Kak, jadi masih Tasya duluan yang coverin lagunya, dan tiba-tiba ada kompetisinya juga, di situ Tasya ikutan dan ternyata menang gitu. Itu tuh bener-bener Ya selain jago nyanyi, kamu main games juga pro banget ya? enggak sih, enggak pernah juga, cuma Tasya suka karena emang dulu masih ya baru-baru lulus sekolah, terus belum ada kegiatan gitu kan. Gabut Karena, nih ya. Gabut, ya udah Tasya main game aja gitu. Lama-lama emang suka games-games yang kayak gitu sih. Dan ternyata Menang. rezekinya emang ya nggak ada yang tahu ya Kak. Ya, Gitu, bener-bener. kalau ada rezeki gitu. Kebayang gak sih kamu sebelumnya bakal ketemu Alan Walker gitu? Enggak sih Kak, nggak pernah kebayang, bahkan menang aja tuh nggak kebayang, karena emang saingannya tuh Saingannya banyak banget ya? seluruh negara ya, bahkan bukan cuma nyanyi, ada instrumen gitu-gitu, orang main musik, kan di Indonesia juga udah banyak banget yang ikutan gitu. Jadi kayak ya udahlah gitu, tapi Tasya nggak nyangka ternyata emang dipilih langsung sama Alan Walker, jadi cuma satu pemenangnya, final winner gitu. Wah, boleh tepuk tangan dulu ya Yeay. semua. Nah, sebagai penyanyi ini pasti kamu juga punya sahabat-sahabat penyanyi lain ataupun idola gitu. Kamu ada nggak sih 3 idola penyanyi idola cewek yang kamu bener-bener belajar dari dia, kayak ngelihat kisah hidupnya, ngelihat wah dia suaranya oke gitu. Tasya tuh sebenarnya nggak punya yang patokan untuk fans suka banget ya, tapi Tasya punya beberapa referensi kayak yang Tasya sering dengerin, mungkin kayak Adele, Tasya suka. Wow. Tasya suka Teh Ocha juga. Aku juga suka Ya banget kan? ya Ocha. Terus Olivia Rodrigo, yang kayak gitu-gitu sih. Banyak penyanyi cewek, cuman yang Tasya sering dengerin yang itu, kayak gitu. Kayak Teh Ocha tuh lagunya tuh bener-bener nggak lekang waktu gitu. Terus selalu enak didengar. Bener. Oh berarti kamu pas Indonesia Idol juri belum sempet ketemu Teh Ocha ya? Oh ada Teh Sempat Ocha. yang terakhir. Oh wow, gimana menurut kamu Teh Ocha sebagai juri Indonesia Idol tuh? Baik,
orangnya ramah, humble gitu, kayak ngelihatnya tuh happy aja gitu. Kamu Karena bilang vibes-nya positif ya. Jadi iya kayak iya benar. enak ngobrol sama dia gitu. Dan kamu ketemu idola kamu nih pertama kali Teh Ocha gitu. Awalnya tuh ketemu kayak apa ya seneng, nggak nyangka gitu kan. Tapi pada saat itu kan Teh Ocha belum yang kenal banget ya sama Tasya gitu kan, yang sampai pada akhirnya Tasya bisa duet langsung sama Teh Ocha waktu itu tuh Tasya nggak nyangka sih waktu bisa duet langsung. Dan di situ baru kayak bisa ngobrol, bisa Akhirnya kayak idola iya, aku nih yang depan waktu mata gitu. yang waktu itu ketemunya di Idol tapi ya udah sebatasnya gitu kan, dan sekarang bisa duet langsung, itu tuh luar biasa sih. Berarti sekarang kamu udah kenal Teh Ocha, udah suka chatan atau apa gitu? Enggak sih, pada waktu itu tuh Tasya emang ketemunya tuh random gitu loh kan. Teh Ocha waktu itu Tasya ke nikahan saudara gitulah. Terus tiba-tiba undang Teh Ocha. Tapi ya nggak ada gimana-gimana, tiba-tiba Tasya ke depan terus disuruh nyanyi aja gitu. Karena Tasya teriak kan, Teh Ocha, Teh Ocha. Oh kayaknya itu viral ya videonya? Iya, itu yang di TikTok gitu ya? Iya, aku lihat. Oh itu kamu? Iya bener, itu Tasya. Ya Allah. Jadi kayak tiba-tiba ditodong mic sama Teh Ocha, padahal kita aja Teh Ocha sampai wah begitu. nggak tahu juga kan gitu, pasti kan udah yang lupa ya kan, udah lama gitu kan, kayak kamu penyanyi ya, udah kamu penyanyi gak sama aku katanya gitu. Akhirnya ya udah disitulah Tasya bisa nyanyi bareng Teh Ocha. Seenggaknya Teh Ocha kenal kamu gitu ya. Bener, Oh ini Tasya Tasya gitu ya. Kalau penyanyi pria nih, inspirasi kamu siapa? Siapa ya? Tasya nggak terlalu ini sih kalau Pria ya. banyak dengerin aja tuh kan, nggak ada yang terlalu suka gitu. Nah, lagu-lagu Tasya kan hampir keseluruhan nih lagu-lagu galau ya teman-teman. Nah, ada nggak sih dari semua lagu galau kamu itu, lagu yang paling relate sama kehidupan cinta kamu tuh yang mana? Waduh, harus cinta nih ya. Harus cinta. Apa ya? Kayaknya nggak ada sih kalau cinta sih, kayaknya nggak ada yang galau-galau sih Tasya. Nggak, paling lebih kayak rindu. Itu kan ada di mana aku rindu. Terus ada yang sekarang terpatri ya, itu tentang kenangan dan momen juga. Jadi nggak yang sampai hati sih. Tapi tapi menghayati masih sih ya. Menghayati dong, bener. Emang kamu udah ada pasangan? Boleh nggak? Ya harus di-spill ya. Boleh nggak nih di-spill? Pasti yang nonton juga kepo. Dari tadi Tasya punya pasangan nggak sih? Dikasih Tasya tahu punya ya. pasangan nggak sih? Tasya juga ini sih, kasih tahu sih. Ada. Oh ada. Reaksi dia gimana pas pertama kali kamu rilis single Terpatri ini gitu? Seneng banget. Terus dia kayak excited karena dia tuh kayak selalu dengerin di awal kan. Terus kayaknya dia yakin tuh kayak kali ini bagus banget nih yang ini. Oh demonya kan didengar duluan iya, ya? Iya, dia suka nyanyi juga. Dia bisa nyanyi. Terus berarti selebriti dong? Bukan. Oh bukan. Kita korek lagi guys, kita korek lagi. Jadi dia bukan selebriti, tapi dia emang suka nyanyi gitu kan. Jadi dia ngerti gitu lagu mana yang menurut dia kayak enak didengerin gitu. Akhirnya kayaknya yakin deh ini tuh pasti bagus dan banyak yang sukain orang kayak gitu. Dia pokoknya support lah sama Tasya. Wow. Gitu. Mantap. Akhirnya ya guys sudah dapat jawaban sedikit dari Tasya, ternyata ada pasangan. Ada pasangan guys. Tipe cowok ideal kamu tuh sekarang ada di pasangan kamu nggak sih, atau kamu punya man crush yang lain kah? Apa ya? Tipe Tasya tuh yang dewasa, yang pengertian, yang baik lah. Ya pastinya sebenarnya umumnya kriteria cewek-cewek sih ya, cuman kayak yang umumnya itu kayak gitu sih, baik, tanggung jawab, terus care gitu. Pokoknya yang dewasa sih, karena yang saling mengerti itu yang menurut Tasya susah ya, terus saling percaya kayak gitu sih. Wow, yang normal. Normal aja. Bener. Nah, kira-kira ada gebrakan apa lagi nih dari Tasya di tahun 2025? Untuk saat ini pastinya seputar single, dan mungkin kita nggak tahu ya kedepannya ada mungkin album. Bener, album. Mini konser. Iya, bener. Kita aminkan aja. Bisa kolaborasi juga sama artis-artis lain. Bener. Sama Olivia Rodrigo mungkin tadi. Iya bener. Semoga aja Tasya bisa dapat kesempatan yang ya tak terduga-duga ya kan, datang di tahun ini tuh gitu. Amin. Oke, harapan terakhir nih, harapan Tasya untuk dunia musik di Indonesia tuh apa? Harapan Tasya yang pastinya semoga banyak ya karya-karya
baru yang bisa didengar di industri musik Indonesia, terutama Tasya bisa mewarnai industri musik Indonesia, bisa banyak karya-karya juga yang Tasya ciptakan dan bisa didengar oleh banyak orang, bisa disukain banyak orang, dan bisa jadi salah satu nyanyi yang dikenal oleh orang Indonesia juga gitu, yang disukain banyak orang seperti itu. Kamu ada kepikiran nggak sih mau ngisi soundtrack film gitu? Pengen, kalau misalnya dapat kesempatan pasti Tasya mau banget, karena Tasya itu salah satu wishlist sih, kayak pasti ya setiap penyanyi tuh pengen gitu Ada hal baru iya, gitu ya? ada hal baru, terus Tasya juga pengen yang pastinya bisa ngisi soundtrack di sebuah film. Amin, kita aminkan aja ya. Oke, kita baru mau ngomong-ngomong tentang lagu Terpatri nih, Oke. Tasya, yang baru aja rilis. Tepuk tangan lu. Yeay. Berarti ini udah rilisnya tuh kapan? Rilisnya itu di 14 Februari kemarin, Kak. Oh, Valentine. Iya benar, jadi pas banget. Itu sebenarnya nggak ini sih, kayak nggak Oh enggak, direncanain, tapi ternyata oh iya pas banget ya. pas banget di hari gitu. Jumat juga kalau rilis ya. Bener. Nah, single terbaru Terpatri kamu ini tuh menceritakan apa sih? Terpatri, jadi terpatri itu dia bahasa baku ya, kiasan gitu, artinya tuh terlekat erat. Jadi kayak sebuah kenangan atau memori gitu, kayak bener-bener udah melekat di hati kita gitu, yang susah untuk dilupain. Sebenarnya lebih ke kenangannya ya, kayak bisa aja orang yang udah pisah sama kita, atau suatu hubungan, bahkan keluarga atau temen gitu, bisa diartiin dalam hal apa aja gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya dipikir-pikir, kayak kenangan itu kan pasti yang udah sama orang yang bener-bener deket sama kita, Benar. itu susah ya Kak ngelupainnya. Kalau misalnya kesini kita keinget dia, atau kemanapun kita keinget dia gitu, susah gitu. Jadi emang udah terlekat erat gitu. Wah, dalam banget nih. Ini berarti ciptaan kamu juga atau ada yang lain? Ciptaannya itu dari Kak Dewangga, jadi ada beberapa Kompos songwriter yang ya. ciptain, ada Kak Dewangga, Kak David, ada Kak Andre, terus sama Kak Rakas yang ciptain. Jadi mereka berempat yang ciptain lagu. Berarti pas kamu pertama kali denger demonya tuh kamu langsung kayak, wah ini aku suka banget gitu. Iya benar Kak, jadi kemarin tuh sebenarnya ada beberapa lagu udah demo yang udah jadi, terus kayak dipilih lagi, terus dikasih lagi ini lagu, bahkan yang belum Tasya pernah denger dan belum direkord juga, belum bikin demo. Dan di situ akhirnya Tasya dengerin, udah coba aja dulu gitu, coba dengerin gitu. Akhirnya Tasya dengerin, Tasya hafalin di teks satu-satu. Terus pas ditanya, kamu suka yang mana Tasya gitu, terus Tasya pikir kayak kok enak ya yang ini gitu, kok nyanyinya nyaman gitu, nyanyinya tuh kayak Tasya gitu, Tasya banget, terus bisa ngeluarin feel-nya, bisa ngeluarin Kamu udah menguasai banget lah ya. menguasai, kok kayaknya nyaman nyanyi lagu ini gitu. Kalau sebelum di tag itu kayak masih apa gitu di hati, belum yang kayak kena gitu di Tasya. Akhirnya Tasya mutusin buat suka sama lagu ini. Terus ya udah, semoga ya lagu ini jadi lagu Tasya gitu pada waktu itu. Dan ternyata bener, aduh enak banget kamu nyanyi ini nih. Ya berarti akhirnya lagu ini akhirnya jadi lagunya Tasya. Berarti nggak melulu penyanyi milih lagu ya, Iya, tapi lagu bener. juga milih penyanyi Bener, terkadang. jadi emang cocok-cocokan sih Kak. Bener. Sesuai dengan karakternya. Berarti ini single pertama kamu di label yang baru ini ya? Iya bener Kak, jadi ini single pertama dan langsung rilis. Wow, ada nggak sih lirik favorit kamu dari lagu Terpatri itu partnya yang mana? Dari lirik yang berulang kali, ku coba melupa tapi... Boleh nyanyi deh dikit. Okay. Agak puasa ya, mohon maaf. Berulang kali ku coba melupa, tetap saja ku tak pernah bisa lupa. Wow. Bener sih kata Tasya. Pas dia dengerin demonya langsung suka ini, bener-bener lagunya. Bener, suka banget. Bagus banget. Nah, lagu ini kan bisa dibilang berkisah tentang beratnya kehilangan yang kamu juga tadi bilang orang tersayang gitu. Kamu sendiri pernah nggak sih kehilangan orang yang paling kamu sayang? Alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ya Kak kehilangan orang gitu. Kehilangan orang yang disayang banget nggak pernah sih. Dan Tasya mengartikan lagu ini paling kayak tentang suatu hal sih, jadi nggak tentang hubungan kayak gitu, nggak tentang yang kayak galau-galau tentang pasangan. Gak melulu pacar gitu jadi ya. universal, bisa ke orang tua, Bener-bener. atau apapun, ke sahabat gitu.
Atau mungkin teman-teman kamu yang di Medan sekarang Iya, yang biasa benar. main bareng. Ya, jadi kan kalau misalnya sendirian tuh pasti kayak pengen lah kayak Biasanya keinget kita di Medan gitu. kayak gini gitu ya. Terus sama orang tua kayak bulan Ramadan gini kan. Tasya kan Oh, orang tua kamu di Medan iya, ya? jadi kayak banyak keinget gitu momen-momen kenangan-kenangan indah gitu. Jadi nggak bisa dilupain kayak gitu. Iya benar-benar. Nah, orang tua kamu juga pas dengerin lagu ini apa pertama kali first impression? Mama sih, jadi kayak pertama kali dengerin, jadi papa tuh juga suka dengerin lagu dan mama juga suka nyanyi, tapi emang yang sekedar gitu ya. Jadi waktu Tasya dengerin terus tiba-tiba mama nangis kayak gitu, jadi kayak kok nangis gitu. Jadi kayak Tasya ejek-ejek sih biar kayak lucu-lucu gitu kan. Padahal kamu sendiri juga udah mau nangis gitu. Terharu gitu kan, mengandung bawang ya. Tasya bilang kayak gitu, kayak bercanda-bercandain mama, enggak gitu. Tapi emang kayak iya sedih aja kata mama kayak gitu, lagunya bagus kok katanya kayak gitu. Apalagi dinyanyiin sama anaknya langsung gitu ya. Jadi kayak pasti terharu ya. Tasya juga terharu, sedih sih, cuma ya udah sendiri aja gitu, nggak mau diliatin pasti jadi makin nangis nanti mamanya gitu. Berarti mama kamu pas rilis tuh datang langsung ke Jakarta? Enggak, jadi mama Oh, kamu papa di mau Medan. telepon. Jadi Tasya dengerin lewat telepon gitu, Tasya kirim filenya waktu masih demo gitu sih, belum menjadi. Udah jadinya udah makin wow ya, makin sedih ya. Alhamdulillah. Nah, untuk lagu ini kan kamu dipotret langsung nih sama Winston Gomez dan kamu sempet grogi katanya. Iya, karena Kenapa tuh? itu tuh menurut Tasya, sebenarnya Tasya tuh yang kaku gitu loh kalau foto, mati gaya itu bingung harus gimana gitu kan. Tapi pas tahu fotografernya Ko Winston itu seneng karena emang Tasya tahu dia dari yang teman-teman artis yang lain tuh kayak sering difotoin sama dia gitu kan, terus keren banget gitu, akhirnya bisa difotoin langsung sama Ko Winston gitu. Seneng banget. Sih, seneng banget. Dia juga asik gitu karena bisa ngasih tau pose-pose gimana, jadi enjoy sih selama pemotretan gitu. Seru berarti ya. Wow. Nah, pesan yang ingin kamu sampaikan nih Tasya dari lagu Terpatri ini tuh apa? Pesannya dari Tasya yang pastinya setiap memori dan kenangan itu pasti setiap orang punya, dan mungkin lagu Terpatri ini bisa mewakili isi hati kalian sekarang ataupun relate ya. Bisa kalian dengerin lagunya Terpatri dan semoga bisa sampai ke hati kalian lagunya. Oke, sebelum kita promosiin lagu Terpatri, boleh dong Tasya nyanyi lagi sekali refnya. Oke, refnya ya. Boleh. Tuhan maafkanku jika masih tak mudah lepas darinya. Terlalu banyak kenangan indah, itu tak mudah. Tuhan, ku ingin menyerah, terlihat berpura-pura bahagia. Semenjak tak ada dia, hatiku hilang tanpa arah. Ini kayak dengerin lagu di DSP ya, suaranya langsung jernih banget. Ya. Itu gimana sih suaranya bisa kayak gitu? Saya juga nggak tahu. Itu bener-bener Wah, buat bintang Yes. ya. Jangan lupa yang pastinya buat streaming lagunya Tasya yang berjudul Terpatri, single terbarunya Tasya, udah bisa didengerin di digital streaming platform kesayangan kalian. Bisa di YouTube, Spotify, juga bisa pakai soundnya di TikTok karena pastinya udah banyak yang pakai. Jadi kalian juga bisa ikutan kompetisi covernya Tasya juga lagu Terpatri di TikTok. Udah bisa kalian ikutin, bisa cek langsung aja, dan selamat mendengarkan. nanti kita ikutan ya, anak Bener tabel ya? bintang di sini. Nah, terakhir nih Tasya, kita mau main games. Kita ada games This or That. Jadi kita tuh ngasih pertanyaan cepat ke kamu dan kamu juga harus jawab cepat berserta alasannya. Oke, yang pertama ya. Duet sama musisi Indo atau duet sama musisi internasional? Aduh, cepet ya? Cepet. Musisi Indo dulu. Kenapa tuh? Karena banyak list-list yang Tasya pengen, terutama kayak musisi-musisi yang pengen Tasya bisa collabin ya, termasuk di Indonesia. Jadi kayak Masih banyak wishlist kamu lah di dalam negeri ini gitu ya. mungkin Tasya collab dulu sama musisi Indonesia. Amin, amin. Jadi pengisi soundtrack film box office Indonesia atau tour keliling Indonesia? Jadi pengisi soundtrack film Indonesia. Benar. Penyanyi Iya, ya. benar. Oh. Kalau ini tadi traveling soalnya seorang Bisa traveling. kapan aja kan. Bener. Kalau misalnya itu belum tentu kesempatan datang. Tapi pernah ada yang nawarin nggak sih?
Sejauh ini belum sih Kak, tapi banyak kayak yang nanya, kamu mau malah kayak mau main film nggak, suka main film nggak gitu, bisa acting nggak gitu, cuma kayak kalau Malah tawarin acting ya? Bener, tapi ya semoga ya, kita nggak ada yang tahu. Bisa kedua-duanya bahkan lebih baik kayaknya ya Kak. Kamu kalau misalkan ditawarin pengen main film gitu, pengen main film apa? Apa ya? Action kah? Ya kamu kayaknya genre favorit film tuh? yang thriller lagi. Oh yang thriller. Iya, yang kayak serem-serem gitu. Yang plot twist gitu Yang ya? plot twist, kayak yang ya serem-serem sih, yang menegangkan gitu. Tasya suka film. Berarti kamu pengen main film thriller? Atau pengen romance justru? Romance juga boleh sih. Kayak muka Tasya nggak cocok untuk Thriller. ya. Gitu. Oh berarti romance Ya, ya? paling kayak gitu sih. Mungkin sesuai dengan lagu Tasya juga kan, gitu. Kan enak main film sekaligus kamu juga pengisi soundtracknya. Bener, Amin, Semoga amin. bisa terwujud. Oke, ini benar-benar harus dijawab jujur ya. Betul. Dan semoga mungkin nanti teman-teman kamu nonton. Next, Lyodra Ginting atau Marion Jola? Aduh, susahnya ini. Kalau Marion tuh deket juga, cuman emang gak sedekat Lyodra. Kita tuh pernah tidur sekamar, kita sekamar bareng sama Marion, cuman emang udah jarang ketemu. Jarang ketemu. Tapi deket, cuman kalau untuk kasih pilihan, kayaknya karena se-bestie itu pasti Lyodra sih. Lyodra. Tuh Lyodra. Bukan nggak mau milih Marian ya, kita juga temenan sih. Cuman emang ya Lyodra deket banget sama Lyodra. Bener-bener. Next, Agnes Mo atau Anggun C. Sasmi? Dua-duanya Tasya suka, bingung. Dua-duanya idola lagi. Wah, orang yang keren juga kan. Bener-bener. Udah dua-duanya udah go internasional. Benar. Tapi Tasya pilih karena Tasya pernah dijuriin sama Agnes Mo. Jadi Tasya pilih Agnes Mo. Agnes Mo. Apa tuh alasannya? Karena Tasya juga suka lagunya sih dari dulu, dari kecil selalu dengerin. Dulu kan masih yang melo-melo ya lagunya. Dua-duanya sangat amat berpengaruh juga, tapi dia emang kayak keren. Mungkin yang lebih sering mengeluarkan lagu kan Agnes Mo gitu Terus ya. kayak dia juga kompetitifnya yang kayak bener-bener berjuang juga gitu sampai sekarang. Kak Anggun pun juga sih sama, cuman emang Tasya nggak terlalu banyak dengerin lagunya Kak Anggun, paling cuma Mimpi yang kayak gitu. Iya itu bener-bener lagu ikonik banget sih. Bener. Oke, terakhir nih Tasya. Ini jawab cepet ya. Ciptain lagu dalam bahasa Indonesia atau ciptain lagu dalam bahasa Inggris? Ciptain lagu dalam bahasa Indonesia. Kenapa tuh? Karena kayak lebih enak aja gitu ya, lebih Iya, karena feel-nya dapet gitu. dapet. Tapi Tasya pengen sih kalau misalnya dikasih tempat untuk bisa bikin lagu bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Tapi kayaknya pengen bahasa Indonesia dulu deh. Mungkin nanti bahasa Indonesia, nanti ada versi Nextnya Inggrisnya. Ya, bener. Who knows, kan? Versi Korea, Inggris semua. Bener, versi Thailand juga kan. Versi Thailand. Oke, Ya, kita bener, udah, oke. kita seru banget. Kita udah ngobrol-ngobrol langsung panjang lebar nih sama El Tasya. Mungkin El Tasya juga mau menyampaikan pesan untuk Tablet Bintang tuh untuk jangan lupa dengerin lagunya atau jangan lupa nonton podcast talk show kita. Bener, yang pastinya jangan lupa ya tonton podcast kita berdua hari Yes. ini Tablet Bintang. Bener. Dan dengerin lagu Tasya juga yang judulnya Terpatri. Semoga bisa relate sama kalian dan bisa streaming terus, dengerin terus, udah bisa didengerin dimanapun. Semoga kalian suka dan jangan lupa nonton Tablet Bintang, ada Tasya juga. Kita duo Tasya. Iya bener, yeay. Oke, kita duo Tasya pamit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dadah, thank you guys.